Ada adagium tua di dunia politik, di mana ada bangkai gajah, di situ burung nazar berkumpul. Tapi di Indonesia beda, di mana ada kasus korupsi kakap dengan barang bukti emas batangan puluhan kilogram. Disitulah anggota dewan kita mendadak rajin dan terkena penyakit FOMO alias Fears of Missing Out. Kalau ada kasus rakyat kecil kelaparan atau petani menjerit karena pupuk langka, Senayan itu sepi seperti kuburan. Tapi begitu ada mantan Jampitsus bernama Febri Adriansyah terseret kasus mega korupsi, Komisi 3 DPR langsung lincah. Bikin tim kesibukan sendiri bernama Panja, Panitia Kerja. Pertanyaan sederhana, ini murni mau mengawasi penegakan hukum atau gerak cepat biar kebagian serpian emas batangan? Semua ini bermula dari hari Rabu keramat di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Berdasarkan data yang dirilis media, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan operasi senyap. Mereka menggeledah kafe The Clan Signatures dan Coin Money Changers. Saat berita penggeledahan itu terjadi, orang-orang di Komisi 3 DPR itu langsung gerubak-gerubuk. Kenapa? Karena mereka buta. Operasi ini begitu steril dan menjadi atensi langsung Presiden Prabowo. Polri tidak melapor ke DPR dan informasi sama sekali tidak bocor ke Senayan. Di ruang-ruang fraksi mereka bertanya-tanya, ini barang apa sih? Kasus apa sih? Awalnya info yang mereka terima hanyalah pengusutan kasus korupsi pasokan batubara PLN yang menyebabkan pemadaman total alias blackout di Sumatera. Tapi begitu nama Febri Adriansyah muncul dan ditetapkan sebagai tersangka bersama dalam 3 klaster kasus kakap, yaitu batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel, radar politik DPR langsung tegak lurus nyala. Mengapa mata para politikus ini langsung berbinar? Di rumah mewah yang digeledah, polisi menemukan harta karun tersembunyi. Di balik dinding kayu ada 74 kg emas batangan. Dan tidak hanya itu, ada uang tunai senilai 4,7 juta dolar Amerika dan 14 juta dolar Singapura. Kalau ditotal dengan temuan di kafe Cipete nilainya 60 miliar rupiah. Nilai tangkapan ini bikin mata siapapun silau. Meskipun lewat pengacaranya Hotman Paris, pihak Febri membantah kepemilikan emas itu. Bagi DPR, itu adalah panggung emas yang tidak boleh dilewatkan. Begitu tahu ada potensi gesekan panas antara Polri yang berani menetapkan mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung tersebut sebagai tersangka, Komisi 3 langsung mengambil inisiatif. Mereka menggelar rapat yang sangat terbatas di ruang pimpinan komisi. Misinya satu, mencari tahu peta kekuatan dan perlu juga ikut masuk ke dalam pusaran air keruh ini. Ada berita menarik di balik layar malam itu. Salah satu pimpinan komisi mencoba kasak-kusuk menghubungi jaringan mitranya, seorang jenderal bintang 2 di Mabes Polri. Dia tanya dengan nada menyelidik, kasus ini seperti apa? Kok kami tidak diinfo? Tapi apa jawaban jenderal bintang 2 tersebut? Khas penyidik reserse profesional. Ini masih dalam proses pendalaman materi, Pak. Zong. DPR tidak puas dengan jawaban normatif itu. Rasa FOMO mereka berubah menjadi kekhawatiran. Jika mereka tidak ikut campur, mereka kehilangan kontrol atas informasi kasus terbesar tahun ini. Akhirnya tercetus ide, ya sudah kita bentuk Panja, Panitia Kerja. Kenapa memilih Panja bukan Pansus, Panitia Khusus? Di sini letak kecerdikan politisi Senayan tersebut. Kalau Pansus, mereka harus melibatkan komisi lain. Artinya kue tart kekuasaan dan akses informasi harus dibagi-bagi ke banyak kepala. Kalau Panja, urusan eksekutif dan steril di dalam lingkup internal Komisi 3 saja. Cukup lingkaran mereka yang memegang kendali penegakan hukum ini. Namun, ada satu pertanyaan krusial yang sengaja tidak mereka umbar ke publik. Apakah pembentukan Panja dadakan ini sudah dilaporkan atau dikonsultasikan secara matang kepada pimpinan DPR yang membidangi politik dan hukum? Kita tahu bersama, peta koordinasi hukum di Senayan juga ada jalurnya. Apa ini gerakan bawah tanah yang rapi demi mendahului komando atas? Publik disuguhi narasi yang sangat indah di layar televisi. Pimpinan DPR berkata, Panja ini dibentuk secara sah oleh seluruh fraksi untuk memastikan penyelidikan berjalan transparan, menjaga hak semua pihak, dan menghindari penukaran barang bukti emas. Bahkan anggota dewan berteriak di media kalau perlu tersangka dihukum mati. Bagus narasinya, sangat heroik, sangat pro rakyat. Tapi apakah kita semudah itu percaya? Mari kita tajamkan intuisi kita sebagai rakyat yang sudah kenyang melihat drama politik negeri ini. Apakah Komisi 3 DPR mendadak super rajin bikin Panja murni demi keadilan hukum? Atau mereka menggunakan instrumen Panja ini sebagai alat posisi tawar agar kepolisian dan kejaksaan sungkem dan hormat kepada mereka selama proses pengawasan?
Dan pada akhirnya ketika ruang negosiasi di balik pintu tertutup terjadi, ada serpihan dari 74 kg emas batangan atau tumpukan dolar tadi yang menarik untuk dilirik. Pejabat kita itu paling pintar membaca peluang. Kalau melihat rakyat susah, mereka pura-pura buta. Tapi kalau melihat tumpukan emas, naluri berburunya langsung menyala. Peace.